Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Aris sebagai dosen pengampu, kepada Didi Kurniawan sebagai asisten dosen. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Kevin Gilbert, kelas Meteorologi 4B dengan NPT 1122042. Izin melampirkan video presentasi untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester. Baik, mohon izin. Apa yang akan dibahas dalam video presentasi kali ini? Yang pertama, mengenai kondisi ENSO. Kondisi ENSO atau El Nino Southern Oscillation saat ini berada dalam keadaan netral. Terdapat beberapa tanda awal yang menunjukkan bahwa La Nina mungkin akan terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Sea surface temperature atau suhu permukaan laut di bagian tengah Pasifik telah mengalami pendinginan sejak periode Desember 2023. Pendinginan permukaan ini didukung oleh sejumlah besar pendinginan awan di pendinginan bawah permukaan di bagian tengah dan timur Pasifik. Kemudian pola awan dan tekanan permukaan terbaru menunjukkan bahwasanya kondisi ENSO dalam keadaan netral. Bisa dilihat di sini ya, bahwasanya rata-rata model forecast ya dari Nino 3.4. Mengapa menggunakan Nino 3.4? Karena biasanya Nino 3.4 ini yang biasa digunakan untuk melihat kondisi dari El Nino dan La Nina seperti itu. Dari periode Juni ya, bisa dilihat di sini dalam keadaan netral, kemudian dilanjutkan Agustus ya, masih dalam keadaan netral, dan juga pada periode Oktober nanti masih dalam keadaan netral. Bisa dilihat juga dari Nino 3.4 indeksnya dalam keadaan netral, tidak berada dalam fase La Nina maupun dalam fase El Nino. Saya juga melampirkan di sini probabilitas dari Nino 3.4, bahwasanya probabilitas dari keadaan netral ini semakin mendekati bulan Oktober itu masih di atas rentang 80%, yang menunjukkan bahwasanya keadaannya masih netral hingga periode Oktober 2024. Seperti itu. Kemudian kondisi dari IOD atau Indian Ocean Dipole. Saat ini kondisinya dalam keadaan netral. Nilai terbaru dari indeks IOD ini positif 0,22 derajat Celcius. Ini merupakan nilai mingguan kedua secara berturut-turut yang berada dalam ambang batas historis netral. Ambang ini mengikuti 7 minggu indeks yang berada di atas ambang IOD positif atau dalam rentan positif 0,40 derajat Celcius, yang biasanya peristiwa IOD positif ini dianggap sedang berlangsung atau sedang terjadi ketika indeksnya itu dipertahankan di atas positif 0,40 derajat ini selama sekitar 8 minggu, sedangkan ini hanya mengikuti 7 minggu aja. Kemudian modeling dari BOM ya, atau bisa dikatakan badan BMKG-nya milik Australia, menunjukkan kondisi IOD positif pada bulan Mei itu berada di sekitar 0,40 derajat Celcius ini. Namun perakiraan terbaru menunjukkan bahwasanya IOD positif akan berkembang mungkin lebih lemah dibandingkan dari perakiraan-perakiraan sebelumnya. Selama fase IOD positif, fase IOD netral ini, pola cuaca di Indonesia itu cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan faktor regional seperti angin monsun, MGO, dan variabilitas cuaca lainnya. Bisa dilihat juga di sini dari rata-rata forecast ya. Untuk IOD ini masih dalam keadaan netral dari periode bulan Juni, Agustus hingga Oktober. Di sini juga saya tampilkan mengenai IOD index masih dalam keadaan netral pada fase bulan Oktober ini. Dia tidak berada dalam IOD negatif maupun IOD positif seperti itu. Di sini juga saya tampilkan IOD probabilitas ya, yang dimana kondisi netral ini persenannya semakin meningkat dari periode Juni hingga Oktober, yang menandakan semakin besarnya kemungkinan terjadi IOD netral di wilayah yang akan dikaji.
Kemudian kita akan membahas mengenai equatorial wave atau gelombang khatulistiwa. Ini merupakan pola gerakan gelombang yang terjadi di wilayah khatulistiwa bumi. Gelombang ini terbentuk karena adanya gangguan medan angin atau suhu di sepanjang khatulistiwa. Ini dapat mempengaruhi iklim regional dan global. Kemudian faktor apa aja sih yang memicu atau bisa menimbulkan si equatorial wave ini? Yang pertama adalah pemanasan laten ya. Pemanasan laten yang dimaksud adalah ketika terjadinya anomali suhu pada akhirnya mendorong gelombang di daerah khatulistiwa. Kemudian ada interaksi laut atmosfer. Seperti contohnya gelombang Kelvin oceanic yang dapat dipicu oleh perubahan sea surface temperature akibat dari pergerakan antara interaksi laut dengan atmosfer. Kemudian topografi. Seperti yang diketahui bahwasanya di dalam laut itu terdapat beberapa topografi yang berbeda, seperti adanya pegunungan bawah laut, kemudian ada lembah-lembah dalam bawah laut, gitu, gunung-gunung bawah laut yang dapat mempengaruhi penyebaran dari gelombang khatulistiwa tersebut. Kemudian peran dalam iklim dan cuaca, peran si equatorial wave ini apa? Yang pertama berkontribusi pada terbentuknya oscillation Madden-Julian atau MJO, kemudian pola cuaca tropis yang berskala besar yang ditandai oleh gangguan yang bergerak ke arah timur. Kemudian dapat mempengaruhi pola curah hujan, angin pasat, dan arus laut di wilayah khatulistiwa. Sebagai contohnya gelombang Kelvin yang dapat memicu peristiwa El Nino dengan mengubah sea surface temperature di daerah Samudra Pasifik. Kemudian equatorial wave ini dibagi atas beberapa. Yang pertama Kelvin wave atau gelombang Kelvin. Gelombang Kelvin itu adalah pusat tekanan rendah dan tinggi yang bergantian sepanjang khatulistiwa yang bergerak dari arah barat ke arah timur. Gelombang ini didorong oleh perbedaan suhu di sepanjang garis khatulistiwa. Gelombang ini memiliki pola gerakan yang dominan secara longitudinal atau sepanjang garis bujur. Gelombang Kelvin ini dapat mempengaruhi distribusi dari suhu permukaan laut dan pola angin serta iklim global. Gelombang Kelvin dianggap sangat penting untuk permulaan dari El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Kemudian gelombang Kelvin wave ini bergerak ke arah yang sama dengan MCO dari barat ke timur gitu. Tetapi biasanya dia bergerak 2 kali hingga 3 kali lebih cepat dari MCO. Kemudian ada yang namanya Rossby wave atau gelombang Rossby. Merupakan gelombang atmosfer yang memiliki pola gerakan meridional atau sepanjang garis lintang. Kalau tadi Kelvin wave itu bergerak secara longitudinal atau sepanjang garis bujur. Kalau misalnya Rossby wave ini bergerak secara meridional ya, secara sepanjang garis lintang. Dan dia berhubungan dengan perbedaan suhu di lintang yang berbeda. Pada citra satelit yang telah dilihat, gelombang Rossby sering dapat diidentifikasikan karena kehadiran sistem awan pada lintang yang serupa di kedua sisi khatulistiwa. Sistem awan ini bersama dengan tekanan rendah di luar khatulistiwa dapat menjadi pendahulu atau awal dari munculnya siklon tropis di kedua sisi khatulistiwa. Cenderung melibatkan gerakan massa udara yang melingkar, gelombang Rossby ini pada khatulistiwa diamati memiliki durasi yang panjang, dalam hitungan hari bahkan bisa dalam hitungan minggu. Gelombang Rossby ini bergerak dengan kecepatan yang mendekati MJO, tapi arah pergerakannya itu berlawanan arah. Kalau tadi kita lihat Kelvin wave itu bergerak dia dari barat ke timur, arahnya itu sama dengan MJO. Sedangkan Rossby wave ini bergerak dia berlawanan, berarti dari timur ke barat seperti itu ya. Kemudian ada mixed Rossby gravity wave atau gelombang campuran antara dari gelombang Rossby dan gelombang gravitasi. Ini merupakan kombinasi dari karakteristik gelombang Rossby dan gelombang gravitasi, terbentuk di khatulistiwa bumi, dan umumnya dia terjadi di atmosfer atas. Gelombang ini sangat penting untuk memahami pola cuaca tropis. Kemudian gelombang ini biasanya terjadi di daerah tropis yang dalam. Gelombang ini memaksa terjadinya kumpulan badai petir. Kemudian membahas karakteristik utama dari gelombang
Rossby gravity ini adanya gerakan vertikal yang signifikan. Gerakan ini disebabkan oleh efek gravitasi yang bekerja melawan gaya Coriolis yang diciptakan oleh gerakan rotasi bumi di Khatulistiwa. Kemudian gelombang Rossby ini sama halnya dengan gelombang campuran, ya, melibatkan gerakan horizontal dan umumnya mengikuti garis lintang. Gelombang campuran Rossby gravity ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada dinamika atmosfer di Khatulistiwa dan iklim regional, yang dapat mempengaruhi pola cuaca jangka panjang, distribusi sea surface temperatur, kemudian sirkulasi atmosfer, serta oceanografi. Berikut saya lampirkan skema dari pergerakan dari masing-masing equatorial wave, ya, jenis-jenisnya ada Kelvin wave, Rossby wave, dan mixed Rossby gravity wave, ya. Kalau bisa dilihat di sini, ya, tadi Kelvin wave itu bergerak dari barat ke timur, sedangkan Rossby wave ini dia kebalikannya. Bisa dilihat skema ilustrasinya seperti ini. Kemudian saya lanjutkan dengan global circulation. Global circulation, ya, atau dalam bahasa Indonesia sirkulasi global, itu merujuk pada pola pergerakan udara di atmosfer bumi dan arus laut di samudra yang ada di bumi ini. Ini terbentuk oleh perbedaan suhu antara Khatulistiwa dan kutub serta efek Coriolis yang dihasilkan dari rotasi bumi. Udara hangat akan naik di Khatulistiwa, bergerak ke kutub, kemudian mendingin dan turun di daerah kutub. Sebaliknya, udara dingin yang dari kutub tersebut akan mengalir ke Khatulistiwa di permukaan, akan mengalir ke daerah Khatulistiwa. Global circulation ini terbagi atas beberapa jenis, ya. Yang pertama ada dia, nanti akan kita bahas di sini, ada Hadley cell, kemudian Ferrel cell, dan polar cell, ya. Dimulai dengan dari sel Hadley atau Hadley cell. Izin saya geser ke sini sebentar. Sel Hadley ini terbentuk karena adanya perbedaan suhu antara Khatulistiwa dan daerah subtropis yang lebih tinggi di garis lintang. Proses pemanasan di Khatulistiwa menyebabkan udara naik, kemudian membentuk daerah bertekanan rendah. Udara panas yang naik ini kemudian bergerak ke arah kutub, tetapi karena rotasi bumi, angin tersebut dibelokkan ke arah timur. Karena adanya rotasi bumi, ya. Udara dingin di subtropis yang mengalami pendinginan karena kontak dengan daratan dan laut yang lebih dingin turun kembali ke permukaan bumi, membentuk daerah bertekanan tinggi. Angin pasat bertiup ke arah ekuator, kemudian naik di dekat ekuator seperti ini, membentuk daerah yang namanya zona konvergensi antar tropis atau ITCZ. Dari puncak badai ini, udara mengalir menuju garis lintang yang lebih tinggi, lalu tenggelam dan menghasilkan daerah bertekanan tinggi di lautan subtropis dan gurun panas di dunia. Ya, seperti contohnya ada gurun Sahara di Afrika Utara. Apa sih pentingnya sel Hadley ini? Sel Hadley ini berperan penting dalam membentuk iklim regional di daerah tropis dan subtropis, serta memiliki dampak global pada distribusi energi panas dan pola curah hujan. Kemudian dilanjutkan dengan Ferrel cell. Ferrel cell berada di antara sel Hadley, dan polar cell, ya. Udara di daerah Khatulistiwa yang naik dan bergerak ke atas kutub membentuk sel Hadley. Sementara udara di daerah kutub turun membentuk sel polar. Antara sel Hadley dan sel polar ini terdapat Ferrel cell. Namun karena efek Coriolis tadi, udara ini dibelokkan ke arah timur, sehingga menghasilkan arah angin dari barat ke timur di daerah sel Hadley dan sel polar. Inilah yang disebut biasanya dengan angin barat. Sel Ferrel relatif lemah dan lebih kompleks daripada sel Hadley dan sel polar. Cenderung kurang stabil karena ada interaksi yang lebih besar dengan dua sel sirkulasi lainnya. Ada antara Hadley cell dan polar cell. Kemudian sel Ferrel ini memainkan peran penting dalam pengangkutan energi panas dan kelembapan di atmosfer, serta dalam pembentukan pola cuaca dan iklim regional.
Sementara sel Hartley dan sel polar itu dominan di wilayah tropis dan kutub, sedangkan sel Ferrel ini mendominasi zona-zona di lintang tengah. Di zona-zona di lintang tengah. Kemudian membahas mengenai yang terakhir ada polar cell. Polar cell ini terletak di wilayah kutub, di wilayah kutub utara maupun kutub selatan. Polar cell ini membentak ya dari daerah kutub ke daerah subtropis di kedua belahan bumi ya, antara utara dan selatan. Sirkulasi udara dalam sel polar itu didorong oleh pendinginan kutub yang menyebabkan udara turun ke permukaan bumi membentuk daerah bertekanan tinggi. Di sel polar, udara dingin di kutub turun ke permukaan bumi dan mengalir ke arah khatulistiwa. Namun akibat adanya Coriolis, arah aliran udara ini dipengaruhi sehingga terdorong ke arah timur ya, akibat dari efek Coriolis yang disebabkan dari rotasi bumi. Sel polar sama halnya dengan sel Hartley berperan penting dalam pembentukan pola angin global dan distribusi panas di atmosfer bumi. Keduanya ini memiliki dampak signifikan terhadap cuaca dan iklim regional, terutama di wilayah kutub dan lintang tinggi. Pola sirkulasi dari sel polar ini juga mempengaruhi pergerakan jet stream dan pembentukan badai dan sistem cuaca ekstra tropis. Selanjutnya akan membahas mengenai fenomena-fenomena meteorologi ya. Saya mulai dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Ini merupakan fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik tropis dan mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. ENSO ini terdiri dari dua fase utama. Yang pertama ada El Nino, fase yang ditandai dengan pemanasan air laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik tropis. Nah, ini El Nino. Ini El Nino. Fenomena ini seringkali menyebabkan perubahan besar dalam pola cuaca global, termasuk peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Jadi ketika terjadinya El Nino ya di daerah bagian tengah dan timur Samudra Pasifik tropis ini, wilayah Indonesia ini akan mengalami kekeringan atau minimnya curah hujan. Kebalikannya dari La Nina, La Nina ini adalah fase kebalikan dari El Nino, ditandai dengan pendinginan air di laut di bagian tengah dan timur Samudra tropis ya di sini, yang menyebabkan Indonesia ini biasanya tinggi curah hujannya dan menyebabkan wilayah-wilayah lain itu bersifat kering atau minim curah hujan. Ini merupakan, jadi El Nino dan La Nina ini merupakan fase berkebalikan. Selanjutnya saya akan membahas lebih rinci lagi mengenai El Nino. Fenomena ini terjadi ketika angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah ya, karena adanya westerly wind akibat dari adanya sirkulasi Walker. Kondisi ini membuat kolam air hangat berpindah ke bagian tengah dari Samudra Pasifik, ya. Berpindah ke daerah bagian tengah dari Samudra Pasifik. Lapisan termohaline menjadi lebih landai daripada kondisi normal, membuat upwelling di Samudra Pasifik bagian timur melemah. Pelemahan ini dikaitkan dengan luasnya suhu laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan awan hujan dan penguapan awan dan hujan itu ikut bergeser juga menjauhi wilayah Indonesia. Bisa dilihat di sini peta wilayah Indonesia. Sehingga Indonesia ini berdampak mengalami resiko kekeringan karena tadi akibat dari El Nino ini kolam air hangat itu juga menggeser penguapan awan dan hujan bergeser menjauhi wilayah Indonesia. Selanjutnya ada fase fenomena La Nina. La Nina ini berkebalikan ya, seperti tadi saya awal katakan, merupakan kebalikan dari El Nino, di mana angin pasat yang berhembus dari timur ke barat mengalami kecepatan yang lebih kencang daripada kondisi normalnya. Sehingga kolam air hangat terbentuk pada timur Kepulauan Indonesia, terbentuk di sini, wilayah timur Kepulauan Indonesia, dan bahkan ada yang masuk ke Kepulauan Indonesia, bahkan ada yang masuk berdampak ke wilayah Indonesia. Kondisi ini juga membuat lapisan termohaline di sebelah timur Samudra Pasifik mengalami kedalaman yang lebih curam daripada kondisi normal. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, ya, balik ke arah barat, maka di Pasifik Timur
Suhu muka laut menjadi lebih dingin, daerah di sini menjadi lebih dingin. Kemudian dampaknya bagi Indonesia apa? Karena tadi dia menggeser kolam air hangatnya itu, sehingga penguapan awan dan hujan itu uh, bisa dikatakan dominan atau tinggi di wilayah timur Kepulauan Indonesia, bahkan bisa berdampak ke wilayah Indonesia, berdampak ke kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, dikatakan juga di sini ya, bagi Indonesia hal ini berarti risiko banjir akan lebih tinggi akibat dari curah hujan yang meningkat. Suhu udara yang lebih rendah di siang hari dan lebih banyak badai tropis di wilayah Indonesia. Selanjutnya, mengenai Madden-Julian Oscillation atau MJO. Bisa dikatakan MJO ini adalah sistem gangguan berupa awan yang mendatangkan hujan atau angin yang bergerak melintasi bumi di bagian ekuator, di mana MJO ini mengelilingi bumi ke arah timuran dan membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 90 hari untuk dia dapat kembali ke posisi awalnya. MJO ini terbagi atas 8 fase, di mana fase aktif di Indonesia yang dapat mendatangkan hujan itu terdapat pada fase 3, wilayah barat Indonesia, kemudian fase 4, wilayah tengah Indonesia, dan fase 5, timur Indonesia. Dan fase 6 itu MJO itu mulai keluar dari wilayah Indonesia. Tapi penambahan curah hujan tidak hanya dilihat dari fase 3, 4, dan 5. Kita juga harus melihat dampak MJO di Indonesia dari semua fase, dari fase 6, 7, 8, dan 1. Kan tadi MJO itu terbagi atas 8 fase. Fase ini adalah fase 6, 7, 8, dan 1 ini adalah fase kekeringan di Indonesia. MJO adalah fenomena yang berpasangan antara area yang mendatangkan curah hujan dan area yang menekan curah hujan. MJO ini dihitung menggunakan indeks yang menggunakan RMM1 dan RMM2 yang nanti akan saya jelaskan setelah MJO ini. Ini merupakan perhitungan matematik untuk mengkombinasikan jumlah tutupan awan yang digambarkan oleh OLR. Nanti juga saya jelaskan OLR itu apa, pada angin 200 dan 850 milibar, serta kekuatan dan lokasi dari MJO aktif. Nah, ini dia ya, fasenya terdiri dari 8 fase. Kita Indonesia ini berada dalam fase 3, fase 4, dan fase 5. Bisa dilihat di sini terjadi mendatangkan curah hujan yang tinggi ya di wilayah Indonesia. Sedangkan fase 6, 7, 8, dan 1 ini bisa lihat yang merah-merah nih, itu menekan curah hujan gitu. Adalah bisa dikatakan sebagai fase kekeringan dari MJO gitu ya. Kemudian kita akan membahas mengenai perhitungannya. Tadi RMM1 dan RMM2 atau yang bisa dikenal dengan Real Time Multivariate MJO Index. RMM ini menggunakan 2 parameter. Yang pertama tadi OLR, ya, tadi yang pada saya jelaskan sebelumnya, atau yang dikenal dengan Outgoing Long Wave Radiation. Itu mengukur energi radiasi yang dipancarkan oleh bumi keluar angkasa. Nilai OLR yang rendah itu menunjukkan awan tebal dan aktivitas konvektif yang tinggi. Atau dalam artian ini merupakan fase di mana MJO basah. Kemudian angin di ketinggian 850 hektopascal dan 200 hektopascal itu mengukur kecepatan dan arah angin di lapisan bawah dan atas troposfer. Perbedaan pola angin tersebut menunjukkan pergerakan dari MJO. Nah, ini ada gambar untuk mengukur dari MJO ya. Jadi kalau misalnya Indonesia itu berada di fase 3, 4, 5. Jika di garis-garis ini berada di dalam lingkaran, inner circle, itu menandakan bahwasanya MJO-nya itu bersifat lemah. Sedangkan jika garis-garis ini berada di luar, nah, seperti ini, di fase 5, 4 ini, itu MJO-nya itu bersifat kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam lingkaran dia bersifat lemah, sedangkan di luar lingkaran ini terdapat dia itu diidentifikasi sebagai MJO yang kuat.
Kemudian kita lanjutkan mengenai fenomena meteorologi lainnya. Yang pertama, yang selanjutnya ada IOD atau Indian Ocean Dipole, didefinisikan dengan perbedaan sea surface temperature antara dua area atau dua polar, di mana perbedaan tersebut terjadi di Western Pole dan Eastern Pole. Ada dua daerah yang digunakan untuk melihat perubahan suhu, yaitu biasa di Laut Arab Samudra Hindia bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur. Kemudian IOD positif itu membuat SST di Laut Arab itu hangat, IOD negatif membuat SST hangat di wilayah Indonesia atau Samudra Hindia bagian timur. Lokasi di mana Hindia bagian ekuator biasa terjadi puncaknya itu pada periode bulan Agustus dan Oktober. ENSO ini menggunakan indeks ya, yang biasa disebut sebagai indeks ENSO, ada 1, 2, 3, 3.4 dan 4. Mengapa Indonesia awal pada video pada penjelasan yang awal ya, indeks Nino itu 3 atau 4 itu lebih dari 0,8 derajat Celcius itu mengindikasikan adanya El Nino. Sedangkan nilai yang lebih dari minus 0,8 derajat Celcius itu mengindikasikan adanya La Nina. ENSO juga dapat dilihat dari nilai SOI atau Shorten Oscillation Index. Nilai SOI adalah perbedaan tekanan di Pulau Tahiti dengan perbedaan di Pulau Darwin. Saat bertekanan di bawah minus 7 ada El Nino. Dan sebaliknya, pada range antara minus 7 sampai 7 itu dia dalam keadaan netral. Kemudian Indonesia itu memakai indeks Nino 3.4 karena anomali di antara Nino 3 dan 4 ini akan mempengaruhi Indonesia dan dominan digunakan untuk mengidentifikasikan terjadinya El Nino ataupun La Nina. BMKG sendiri menggunakan 3 bulan berturut-turut untuk menyatakan El Nino atau La Nina, sedangkan indeks IOD ada di minus 4 sampai positif 4, dan apabila Indonesia berada di indeks yang kuat, berarti terjadi musim kering di Indonesia atau minimnya curah hujan di Indonesia. Ya, ini ada fase ilustrasinya, ada fase negatif dan fase positif ya. Kalau misalnya tadi positif, maka Indonesia akan mengalami kekeringan atau minimnya curah hujan, sedangkan jika terjadi dalam fase negatif, Indonesia akan mengalami curah hujan yang tinggi, increase convection. Artinya meningkatnya konveksi di situ menyebabkan curah hujan di daerah tersebut itu tinggi. Kemudian fenomena selanjutnya itu ada angin monsun. Angin monsun adalah sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsun ini ditandai oleh pembalikan musim sistem angin utama yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan permukaan dan cuaca utama ketika musim panas dan musim dingin. Bisa dilihat di sini monsun arah-arahnya ada monsun timur dan monsun barat. Kemudian indeks monsun. Indeks monsun ini saya langsung buka saja. Ada 2 yang digunakan, ada WNPMI. Ini didefinisikan sebagai rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 hektopascal antara wilayah ekuator A ya, dari 50 sampai 150 north dan 3 hingga dan 1000 hingga 1300 east ya. Dan wilayah utara ekuator B dari 200 hingga 300 north dan 1100 hingga 1400 east. Indeks ini dihitung dari perbedaan sirkulasi angin baratan secara melintang yang berhasil menggambarkan dengan sangat baik intensitas angin baratan serta vortisitas angin level bawah yang berkaitan dengan aktivitas gelombang Rossby sebagai respon terhadap sumber panas konvektif di Laut Filipina, di mana keduanya ini adalah mekanisme utama yang mengatur variabilitas hujan di wilayah tersebut. Indeks ini juga dapat mempresentasikan keragaman dominan dari variasi antar tahunan monsun Pasifik Barat dan bagian utara. Kemudian ada indeks monsun AUSMI atau AUSMI ya, didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zonal pada wilayah 5 hingga 15 derajat south hingga dan 10 hingga 130 derajat east. Indeks ini menggambarkan variabilitas sirkulasi skala besar monsun musim panas Australia yang sangat baik dalam berbagai skala
baik siklus tahunan, variasi dalam musim, variasi antar tahunan, maupun variasi dekadal. Pengujian keandalan antara monsun PMI dan AWSMI ini dilakukan terhadap kemampuannya dalam menggambarkan variabilitas monsun pada multi skala waktu yang variasi antar tahunan, variasi dalam musim, dan siklus tahunannya. Untuk mengetahui performa kedua indeks dalam menggambarkan variasi antar tahunan, dilakukan analisis korelasi menggunakan rumus korelasi Pearson ya. Selanjutnya ada yang namanya monsoon break. Fenomena ini merupakan periode singkat di mana hujan musim monsun berhenti selama beberapa hari bahkan beberapa minggu. Fenomena umum yang terjadi di subbenua India yang pada saat ini terjadi sehingga masa kering di mana hujan sangat sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali di daerah subbenua India. Kemudian dilanjutkan mengenai Borneo Vortex. Iya, Borneo Vortex ini adalah sirkulasi angin tertutup yang tampak secara jelas di atas laut, Cina Selatan, ekuator, dan benua maritim Indonesia bagian barat atau pesisir barat Pulau Kalimantan. Selama musim dingin di belahan bumi utara berlangsung, Borneo Vortex teridentifikasi ketika terjadi sirkulasi tertutup yang berlawanan ke arah jarum jam pada angin 925 hektopascal di area 2,5 lintang selatan hingga 7,5 lintang utara dan 107,5 bujur timur dan 117,5 bujur timur. Rata-rata suatu sistem vortex ini memiliki masa hidup atau durasinya selama 3-6 hari yang menunjukkan bahwa vortex tersebut adalah fenomena cuaca skala sinoptik. Kemudian beberapa faktor pemicu dari Borneo Vortex. Yang pertama adalah topografi dari Pulau Borneo sendiri. Maksudnya gimana? Kita ketahui bahwasanya topografi di wilayah Borneo itu memiliki yang bervariasi. Ada gunung, ada pegunungan, ada lembah yang dapat mempengaruhi angin lokal dan membantu memperkuat sirkulasi siklonik. Yang dapat mempengaruhi sirkulasi siklonik. Nah, bisa dilihat di sini terjadi sirkulasi siklonik daerah di sini. Udara yang lembab yang naik di atas pegunungan dapat memicu pembentukan awan dan hujan yang lebat yang berkontribusi pada perkembangan dari Borneo Vortex. Kemudian ada musim monsun. Monsun timur laut selama musim hujan, terutama dari periode November hingga Maret, itu monsun timur laut membawa udara yang lembab dari wilayah Cina Selatan, kemudian membawanya itu ke wilayah Asia Tenggara, termasuk wilayah Borneo, masuk wilayah Kalimantan ini. Aliran udara yang lembab ini berkontribusi pada pembentukan awan konvektif dan sistem cuaca yang siklonik. Kemudian ada konvergensi angin. Konvergensi angin di permukaan wilayah tropis, di mana angin dari dua arah berbeda bertemu dan naik, yang menciptakan kondisi kondusif untuk pembentukan sirkulasi siklonik di sekitar Borneo. Konvergensi ini sering diperkuat oleh adanya angin monsun dan angin lokal. Seperti itu. Selanjutnya ada cold surge. Cold surge ini adalah fenomena meteorologis di mana terjadi aliran udara dingin yang cepat dan kuat dari wilayah bertekanan tinggi di lintang tinggi menuju lintang rendah, khususnya itu di daerah tropis ya. Fenomena ini terjadi selama musim dingin di belahan bumi utara, termasuk di Asia Tenggara dan Asia Timur dan Asia Tenggara. Ya, di sini katakan selama musim dingin di belahan bumi utara. Jadi wilayah yang aliran udara tersebut tadi itu mengalir dengan cepat dan kuat dari wilayah yang bertekanan tinggi berasal dari bumi utara ke wilayah bertekanan rendah di lintang rendah, ya, yang salah satunya termasuk daerah tropis. Udara dingin ini kemudian mengalir ke selatan dengan cepat melalui daerah Cina, Vietnam ke wilayah tropis Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, bahkan Indonesia.
Akibat dari perbedaan tekanan udara yang besar antara daerah yang bertekanan tinggi di utara dan daerah bertekanan rendah di selatan. Pergerakan udara dingin ini sering disertai dengan angin kencang yang dikenal sebagai angin monsun timur laut. Selanjutnya ada CENS atau Cross Equatorial Northerly Surge, gelombang angin permukaan utara yang kadang melintasi ekuator di laut pedalaman Indonesia, Laut Cina Selatan, dan di wilayah Laut Cina Selatan, bagian selatan dan Laut Jawa, dan dibedakan dari gelombang dingin biasa. Kenapa? Kemudian ini mempengaruhi konveksi di Laut Jawa dan Pulau Jawa dan terkadang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Jadi CENS ini gelombang angin dari permukaan utara yang kadang melintasi ekuator di laut pedalaman melalui Laut Cina Selatan, melalui ini South China Sea ini, yang dia dapat mempengaruhi konveksi di Laut Jawa, Java Sea ini, yang terkadang itu dapat mempengaruhi curah hujan yang tinggi. Kemudian, bagaimana prediksi MJO di wilayah Indonesia menurut BOM Australia? Ya, bagaimana prediksi MJO ini menurut, bisa dikatakan ya seperti tadi saya katakan, badan meteorologinya milik Australia. Analisisnya gimana? Dari analisis yang saya dapat dari literasi email yang saya akses melalui website BOM ini, MJO ini saat ini masih lemah. Sebagian besar model memperkirakan cuaca menunjukkan bahwa MJO akan tetap lemah dan sebelum menguat kembali di wilayah Samudra Hindia. Sebelum menguat kembali di wilayah Samudra Hindia bagian timur dan benua maritim ya. Berarti di antara 3-4 ini. Dari pertengahan hingga akhir Mei. Ketika MJO berada di Samudra Hindia bagian timur atau benua maritim pada saat ini, dalam setahun MJO itu biasanya berdampak untuk meningkatkan curah hujan di beberapa bagian timur laut dan pesisir timur Australia. Wilayah tropis di utara Australia, ya termasuk daerah tropis selatan Indonesia, biasanya juga mengalami peningkatan jumlah awan dan curah hujan. Tadi saya katakan di sebelumnya bahwasanya Indonesia itu kan termasuk dalam fase 3-4-5. Ya, jadi kalau misalnya tadi juga dikatakan kalau misalnya garis-garis ini sederhana seperti ini, jika dia di dalam lingkaran itu berarti MJO-nya bersifat lemah. Tapi kalau misalnya garis ini tergambar di luar lingkaran atau di outer circle ini, itu menunjukkan bahwasanya dia MJO-nya itu bersifat kuat. Nah, bisa dikatakan ya, pada saat dia di dalam fase 7, 8, kemudian di fase 1, ini dia itu masih beberapa periode itu masih berada di dalam lingkaran gitu ya. Sedangkan di wilayah fase 3-4-5 yang termasuk wilayah Indonesia ya, di bagian maritim kontinen ini, dia itu mulai digambarkan di luar lingkaran. Yang menunjukkan bahwasanya di Indonesia itu akan terjadi peningkatan curah hujan akibat MJO-nya itu kuat gitu. Kemudian analisis ya berdasarkan gambar ini dari Dasarian 1 Mei 2024 menunjukkan bahwa MJO ini tidak aktif. Tidak aktif atau lemah, masih di dalam lingkaran ini, dan diprediksi tidak aktif hingga Dasarian kedua hingga Mei. Kemudian akan aktif di fase 4. Mulai aktif di fase 4 ini di benua maritim Indonesia yang pada awal Dasarian ketiga Mei 2024 ini. Pergerakan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan awan di wilayah yang dilalui si MJO ini. Ya, akan berdampak terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia seperti itu karena terjadinya MJO yang kuat di sini ya, antara di dalam fase 3-4 ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah meteorologi tropis.
Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen pengampu, Pak Aris, dan kepada asisten dosen, Didi Kurniawan. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi dan bantuannya yang diberikan berupa materi dan pemahaman, dan juga kepada teman-teman yang telah membantu dalam memberikan pemahaman kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.